Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita di Sekam Padi. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari saya undang kita sama-sama bersatu hati di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Hati kami penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur karena kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami boleh ada sebagai kemana kami ada Tuhan. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Sebelum kami memulai hari ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Bila Tuhan tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu, layakkan kami untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua Tuhan, agar firman ini kami yakin dan percaya Tuhan, di saat kami menaruh sepenuh hanya kepada Tuhan, Tuhan akan bekerja dan berkarya. Tuhan akan berfirman bagi kami, dan hati kami penuh dengan kekuatan yang baru, karena hati kami penuh dengan sukacita, dan kami mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap dibentuk. Dengan penuh ucapan syukur kami akan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat kesempatan ini saya ingin membagi satu kebenaran firman Tuhan dengan tema sejalan dengan Tuhan. Kita buka dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Filipi 2 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Puji Tuhan, saudara, kalau Filipi 2 ayat yang kelima ini adalah satu gambaran tentang dasar hati seorang hamba. Ya, saat kita memutuskan untuk percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita yang hidup, saat itu kita menyadari bahwa Tuhan akan bahwa tujuan kita adalah kita akan masuk dalam kerajaan sorga dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Dan itu adalah kasih karunia dari Allah bagi kita. Satu kasih karunia, satu pemberian yang besar buat saudara dan saya. Ya, tapi keselamatan itu tidak serta-merta sekali selamat tetap selamat. Keselamatan itu hanya oleh karena anugerah dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan semua orang yang percaya kepada Tuhan harus mempertahankan keselamatan, harus menjaga hidup dalam kekudusan dan memelihara kesetiaan. Kalau tidak ada ketiga ini, kita tidak mau lakukan, kita tidak bisa dan kita menolak untuk melakukan, maka itu dapat hilang. Keselamatan itu akan hilang daripada kita. Efesus 2 ayat yang ke-8 dan 9 mengatakan taat sampai mati. Bahkan di Roma 10 ayat yang ke-9 dan 10 mengaku Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hati. Dia percaya dalam hati, hanya dalam hati. Hati-hati dengan hati. Ya, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Ya, dengan mulut yang mengaku dan diselamatkan. Ya, mempertahankan keselamatan, kekudusan dan kesetiaan ini dengan cara menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Namanya juga menjalin hubungan intim. Intim itu diartikan sebuah hubungan yang menyatu, yang sejalan, yang ada kedekatan yang begitu erat, ikatan yang kuat yang menahan mereka untuk selalu bersama. Ya, keintiman yang digambarkan seperti dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30
Aku dan Bapa adalah satu, menyatu, saudara. Itulah keintiman yang Tuhan inginkan saudara dan saya kepada Tuhan. Keintiman dengan Allah merupakan jalan bagi Allah untuk menyatakan kasih-Nya dan memahami rencana dan rancangan Allah bagi kita. Ya, Tuhan memahami segala sesuatu. Ya, Mazmur 139 ayat 1, Tuhan menyelidiki dan mengenal aku. Mazmur 44 ayat 21, Tuhan mengetahui setiap rahasia hati. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Tidak akan ada kemunafikan, tidak akan ada ketidakjujuran. Karena apa? Karena Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Apakah kita sejalan? Apakah kita mau hidup berjalan dalam kebenaran Tuhan? Apakah kita mampu untuk menjaga keselamatan, untuk menjaga kekudusan, untuk menjaga hidup dalam kesetiaan kepada Allah? Tentu kalau sudah berbicara tentang kekudusan, kesetiaan, semua kita akan wujudkan dengan kepada sesama. Saya baca di satu ilustrasi yang di-share di sebuah grup di WhatsApp saya. Di situ tentang sepatu. Dikatakan sepatu itu bentuk sama. Bentuknya tidak sama persis, tapi serasi. Karena ada kiri dan kanan, tapi serasi. Sepatu itu saat berjalan tidak pernah kompak, tapi tujuannya sama. Dia satu tujuan. Sepatu itu tidak pernah ganti posisi, tapi dia saling melengkapi. Sepatu tidak pernah lihat pasangan yang lain. Dia tidak pernah tertarik atau tidak pernah berpikir untuk berganti pasangan yang lain, walaupun sudah usang dimakan usia. Ini satu gambaran tentang kesetiaan. Ya, sepatu itu tidak ada yang bersikap otoriter. Satu mau yang lebih menonjol dibanding yang lain. Meskipun dia berjalan di depan, ada yang berjalan di belakang. Tapi pada saat itu selalu merasa sederajat, sama. Bila tidak ada pasangannya, yang lain tidak memiliki arti. Sepatu itu bila yang satu robek, maka yang lain akan merasakan sakit. Dan dia akan setia menunggu saat sepatu itu dijahit. Sepatu itu tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain. Sepatu diartikan sejalan sampai tua. Saudara yang terkasih, satu ilustrasi yang begitu memiliki makna yang dalam, meskipun tampaknya sederhana, terlihat dari luar mungkin tidak menarik yang lain, tapi saat mereka berjalan bersama, seiringan, ada keserasian, ada satu tujuan, ada saling melengkapi, ada sifat kesetiaan di dalamnya. Dan seperti itulah yang Tuhan inginkan buat saudara dan saya, untuk kita melakukan hidup sejalan bersama dengan Tuhan. Dan maka Tuhan akan menyatakan kasih-Nya yang berlimpah. Dia akan menyatakan hal-hal apa yang harus kita kerjakan, hal-hal apa yang harus kita lakukan, asalkan kita tetap tinggal setia dan hidup sejalan dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, selamat menjalani hari ini bersama dalam pimpinan Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya, hidup
menjaga kekudusan, menjaga keselamatan, dan menjaga kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.